Langsung dari Studio 15 Trans TV, inilah Live with Indie Ballet. Menampilkan Audi Marisa, Ariel Tatum, Adela, Yura Yunita. Kita sambut bos kita, Indie Ballet. Yang cantik, yang cantik. Oh iya, yang satu. Yang cantik. Kamera nggak ada ngeliat ke saya nih. Oke, senang sekali kami bertiga. Manis. Ngomong kita bertiga nggak sengaja loh kembarannya. Diam dulu, diam. Oke, jangan banyak omong, ini acara saya. Karena malam hari ini kita semuanya kumpul-kumpul bersama-sama dengan semua teman-teman cewek-cewek seksi di Live with Indie. Kamu sudah boleh kembali ke tempat duduk. Kamu juga kembali ke tempat duduk, oke? Oh, hai semuanya. Repot banget ya rambut ini. Oke, hai. Biasa kalau cewek seksi masa kini begini ya. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa tampil bersama dengan Anda. Bersama gadis-gadis muda yang cantik, yang seksi. Gadis ya. Indie Barat itu selalu memberikan hal yang menyegarkan. Anda melihat saya segar nggak hari ini? Seger aja. Saya mau kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Ya, dan tentu saja untuk pria-pria Jumat malam saya, antara anyep dan tidak trans brothers. Oke, kenapa saya malam hari ini mendadak seksi banget ya? Buat saya, ya. Karena saya kedatangan geng baru saya. Setiap hari, setiap minggu, setiap Jumat, setiap hari ada tamu-tamu seksi. Dan malam hari ini saya mau menyapa Audi Marisa. Hai Audi, apa kabar? Dan juga ada Ariel Tatum. Hai. Dan juga ada saya. Pas nggak sih? Aku mau ikut gayanya mereka. Pas nggak? Enggak ya? Oke. Apa? Kurang asem, cantik insya Allah, baik. Apa kabar? Cantik dalam arti kata sesungguhnya. Yang ini. Audi, kamu tuh cantik banget, enggak? Boleh tahu nggak sih? Ngomong-ngomong, ini kita nggak janjian bener loh kata kamu ya, Ariel ya. Nggak janjian bahwa kita tuh pakai baju kayak baru pulang kerimbat ya. Nggak sih? Tapi, nah makanya kalau anak muda sekarang tuh nggak bisa dibohongin. Kesenangannya sama punya kecantikan yang harus ditata terus ya. Iya. Audi usia kamu yang sangat muda ini, boleh nggak kita semua tahu, terutama nih, cowok-cowok nih. Cowok-cowok ini ya, males mandi jadinya dari tadi. Usia kamu masih muda ya. Berapa usia kamu sekarang? Aku 20 tahun. 20 tahun? Oh, aku juga tapi itu 20 tahun yang lalu. Oke, baik. Ariel Tatum, ini kamu berdua lagi hit-hitnya sekarang. Mereka cewek-cewek muda lagi bersinar, hot dan hit. Ya nggak sih? Hot and hit. Umur kamu berapa sekarang? Aku 18. 18 tahun? My God! Ya, kok dibuka sih? Udah iya Sorry. sih. Geng, jadi harus Oke, baik. Tapi sudahlah, yang penting cukup kalian berdua aja yang seksi. Karena saya takut kalau saya makin seksi, mereka nanti makin pakai kacamata ya. Oke, baik. Nah, boleh nggak sih kalian berbagi cerita tentang ke hot dan ke hits kamu saat ini ya? Ariel yang masih muda 18 tahun, Audi 20 tahun. Kalian merasa bahwa kalian cocok dan pantas nggak sih sebagai hot and sexy? Audi. Oke. Hot dan seksi. Sebenarnya sih aku baru kali ini sih dibilang seksi dan hot. Masa sih? Aku nggak merasa seksi soalnya. Oh ya ampun. Kalau Ariel
masuk aja yang disorakin kamu, yang diusir saya dari sini. Kamu merasa seksi nggak sih, Ariel? Kalau aku sih lihat kamu seksi banget. Terima kasih ya, ya terima kasih kalau pada bilang seperti itu. Cuma ya, I'm just trying to be myself. You just trying to be yourself. Oh my God, I never know that you can speak English. My Thank God. you so much, girl. Oke. Usia 18 tahun, 20 tahun itu lagi mekar-mekarnya itu pasti cowok-cowoknya banyak. Pasti kayak suling bambu. Gak mau punya pacar. Kamu punya pacar dong pasti cantik kayak begini. Kamu naksir nggak lihat Ariel? Bini lu di rumah lihat nggak? Banyak loh. Kamu punya pacar lah pasti, muda, Aku nggak punya cantik. pacar. Kamu nggak punya pacar? Ariel gak punya pacar. Nggak punya satu kan? Oke. Oh my God. Baik. Kalau kamu, Audi punya. Aku Audi punya pasti, punya pacar. Ada di mana? Gak mungkin lah. Cantik, usia masih muda, yang satu merasa gak punya pacar, yang satu punya pacar ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya mereka cukup menikmati usia muda kalian. Tapi boleh tahu nggak kenapa kamu gak punya pacar di usia masih muda begini? Ya karena pertama karena justru masih muda, aku harus tahu berbagai karakter laki-laki dan aku bisa tahu yang mau aku jadiin pacar itu seperti apa gitu. Oke, jadi nggak perbanyak masalah. teman aja. Perbanyak teman ya. Nah kalau bicara soal seksi atau hal yang menarik, menurut Audi, apa bagian di tubuh kamu yang menurut kamu itu adalah menjadi andalan kamu? Mata, hidung? Aduh, Oh, agak you gak punya enak body? disebutin ya. Apa? Nggak deh. Sebutin aja. Aku suka bagian bibir aku. Bibir. Oke, kalau Ariel? Kalau aku Banyak kayaknya ya. Kayaknya semuanya nih. apa ya, Mas? Kayak Susah untuk menyebutkan? Gak masalah. Yang penting kita semua melihat kamu cukup sempurna. 3 wanita ini cukup sempurna untuk hadir di Jumat malam ini untuk Anda. Lebih hebat lagi adalah saya kagum sekali dengan kemampuan seorang Audi Marisa. Jadi dengar-dengar istilah goyang dumang itu katanya kamu yang menciptakan, benar? Iya. Dumang itu singkatan dari Dumang, singkatan Iya, dari itu aku. Iya, duyung mangap, benar. Duyung Mangap. Itu tercipta gara-gara spontan pada saat kamu harus ada di satu scene, terus kamu harus menciptakan itu. Iya, jadi di salah satu sinetron aku menyanyikan lagu gitu. Nah, lagunya itu ya dari cita-cita sendiri yang sakitnya tuh di sini. Oh. Terus aku kolaborasikan nih kayak cuma goyang-goyangan biasa aja, kayaknya nggak ngangkat Biasa, nih. Aku sok-sokan buat kayak apa ya yang ngehits banget. Nah, aku buat karakter aku itu jadi goyangan yang dumang itu, duyung Dumang itu. mangap karena di Coba karakter buktikan aku seperti mangap. apa goyang dumang. Jadi dumang itu singkatan dari duyung mangap. Duyung mangap. Oke. duyung. Oke. Mangap. Mangap, Iya. mangap sih dari tadi. Kalau aku udah bukan duyung lagi, aku pesut. Ya kan? Perlihatkan keseksian kita bertiga seperti apa, apalagi goyang dumang itu betul-betul terlahir dari diri kamu sendiri. Hebat sekali, udah muda bisa bikin goyangan baru. Oke. Lebih baru lagi kalau sekarang ini Anda bisa tahu bahwa banyak sekali pose-pose yang dihasilkan kalau kita membuat sebuah foto. Nah, kali ini mereka pun juga punya gaya andalan pada saat mereka berfoto. Nah, kali ini pula setiap hari Jumat saya selalu membagikan 1 juta rupiah akan saya bagikan untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan berapa sayang? 1 juta rupiah. Oke, cantik-cantik juga nggak bisa dengar. Satu juta rupiah dibagi 2. Bawa tante lagi. Berarti 1 juta rupiah akan dibagikan untuk 2 orang pemenang. Berarti 1 orang dapat berapa? Nggak bisa jawab. Oke, baik. Mendingan gue nggak panjang rambut, tapi gue bisa jawab. Silakan saja.
saja kita akan membagikan hadiah, akan memilih siapakah di antara Anda yang sanggup atau mampu membuatkan foto seperti yang sudah terlihat di TV Anda. Tuh, di situ ya, di plasma ya. Gayanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begoner segala macam ya. Nanti kita akan lihat siapa yang paling oke, karena kalian bisa upload di Instagram kita. Silakan upload ke @indibarens _TTV, oke? Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan cewek-cewek cantik ini ya, baik? Nah, ngomong-ngomong soal cewek-cewek cantik, ini kan mereka adalah hadir dalam dunia yang baru, ya kan? Ada lagi yang baru dan ada lagi yang banyak yang mesti kita kenalkan untuk Anda, oke? Jadi jangan kemana-mana, persembahkan foto Anda yang terbaru di Live with Maukah kau menjadi pilihan, menjadi yang terbaik dalam hidupku? Maukah kau menjadi yang pertama, yang selalu ada? Terima kasih Anda masih bersama dengan saya di Live with Masih bersama dengan wanita-wanita seksi seperti kami bertiga ini ya. Kita akan melihat sejauh mana kemampuan mereka untuk kita tes. Siapa yang mau ngetes Audi? Kalau ditanya konsentrasi. Nah, pasti gak ada satupun kamera juga gak ada yang mau ngeliat ke saya sama sekali. Itu sedih banget. Oke, fine, oke, baiklah. Ya, tolong konsentrasi juga. Meskipun saya lihat ada di Transprada ada muka baru ya di sini ya. Mana si rambut surah itu? Lagi keramas. Oke, baiklah. Apapun yang sudah mereka lakukan, sekarang kita akan ngobrol lagi dan akan menguji kemampuan mereka di Cek Cok. Baik. Apa itu Cek Cok? Cek Cok adalah cek kecocokan. Jadi tolong jawab pertanyaan saya, dengarkan baik-baik pakai ini ya, pakai ini, oke? Lalu nanti berikan alasannya, oke? Yang pertama, Audi. Iya. Cuman tanya dulu, tipe cowok seperti apa yang kamu suka? Apakah yang six pack perutnya atau yang 6 month perutnya? Kamu suka di berdiri gitu sih? Six pack. Suka six pack, kenapa? Iya seksi. Seksi, oke baik. Ariel. Emang kalau seksi gitu jawabnya ya. Kamu suka yang six pack atau 6 month cowok? Berperut six pack atau 6 month? I'm sorry, six pack. Oh you have to say sorry. Soalnya mereka tuh kayak tadi pada begitu dibilang six pack, mereka tuh kayak Anak-anak ini, oke kurang biasa. confident. Tadi pas saya datang lagi pada kriap gitu. Itu bener pas kamu juga. Kenapa kamu suka cowok yang six pack perutnya? karena yang six pack itu pasti olahraga, yang olahraga itu pasti sayang sama dirinya sendiri. Oh, jadi menurut mereka berdua ada alasan tersendiri seperti demikian. Baiklah, kalau begitu kita lihat dulu faktanya. Nah, ternyata menurut penelitian malah 74% wanita lebih memilih cowok dengan perut buncit alias seperti six month. Kita 26% ya. Kita 26%. Nanti kamu sisanya, nggak apa-apa, oke? Lalu, kira-kira tipe cowok apa yang kalian suka? Kamu suka cowok yang seperti apa? Aku sih nggak pernah punya tipe cowok gitu loh. Ya asalkan Cukup. Kamu? Gentleman. Cukup, satu kata saja. Baik, gentleman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cepat dan tepat menjawab. Yang ketiga, kamu suka cowok yang romantis atau tidak, Audi? tidak. Kenapa? Karena kalau romantis biasanya itu suka romantis ke cewek-cewek lain. Korban ya? Suka Suka umbar gitu, suka umbar. Iya, suka pujisian sama cewek-cewek lain. Sorry to say. Oke. Pernah punya pengalaman pribadi? Iya. Agak emosi nih. Agak emosi, oke baik. Dan kamu, Ariel, what about you? Suka cowok yang romantis atau tidak? Romantis pada saatnya. Romantis pada Romantis saat... pada saat yang tepat. Oke. Maksudnya gimana sih? Ya jadi nggak all the time romantis, kayak ada momennya. Iya, ada Oh, ada momennya. momennya. Kamu nggak suka cowok yang lempeng, yang Nggak bisa. cuek itu Nggak bisa terlalu cuek, nggak bisa terlalu romantis. Jadi ya Nggak tahu bisa. saat lah. Oh, tahu saat. Oke, baiklah. Kalau begitu coba kita cek faktanya.
Nah, ternyata cowok romantis itu sukanya tiba-tiba. Tiba-tiba kasih bunga lah, tiba-tiba kasih kado lah, tiba-tiba kasih surprise, tiba-tiba kasih cincin, tiba-tiba ngilang. Benar kan? Romantis makanya, oke? Dan ada juga menurut meme yang mengatakan bahwa kalau cowok romantis itu tiba-tiba suka ngilang demikian. Kalian setuju nggak? Setuju. Oh, korban ya? Kalau kamu setuju nggak, Ariel? Kurang. Kurang? Nggak pernah ngilang? Malah kamu yang ngilang kayaknya. Ini baru perempuan zaman sekarang. Next. Konsentrasi. Lebih suka cowok yang ganteng atau cowok yang humoris? Humoris kamu. Audi? Aku ganteng. Yang ganteng? Kenapa? Karena pacar aku ganteng gak humoris. Oh udah, selesai loh, dia udah punya pacar. Jadi menurut Audi pacar dia ganteng dan Gak Gak humoris. humoris. gak humoris. Enggak. Kamu tahu dia Aku humoris? temen. Oh teman pacarnya? Enggak. Oke, romantis juga gak pacarnya? Enggak, soalnya satu zodiak sama aku Scorpio, nggak peduli sama Oh sekali. oke, gak peduli sama sekali. Oke, baiklah. Kalau kamu sendiri Ariel, kamu suka cowok yang ganteng atau cowok yang humoris? Kalau aku pribadi humoris. Suka yang humoris? Karena menurut aku kalau ganteng lama-lama memuakan, kalau humoris lama-lama tetap oke. Gak ada urusannya, udah lu gak usah dikece-kecein, udah biasa aja, udah biasa aja. Meskipun kamu gak punya pacar, tapi kamu sudah punya tipe pilihan ya. Oke, Gentleman. kita cek dulu faktanya. Nah, ternyata wanita lebih suka pria lucu dibanding pria ganteng. Karena ada kalanya cowok ganteng tak semenarik cowok humoris. Cowok humoris di tengah gerimis bawa keris. Oke. Nah, tapi ada juga cewek suka cowok humoris itu bohong. Buktinya cewek lebih suka Aliando dibandingkan Budi Handuk. Oh, ada Budi Handuk. Selamat datang Budi Handuk. Ya, ya ampun Budi Handuk. Thanks ya udah datang ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba cowok-cowok dengerin ya. Cowok-cowok dengerin ya. Cowok-cowok juga. Menurut kalian, oke kamu dulu, lebih setuju pria mencukur bulu ketiaknya atau tidak? Jawabannya. Tidak. Kenapa? Geli banget kalau gak ada bulunya gitu. Masa ingin sama gue? Gue aja Soalnya ada. lu boleh, Bar. Iya, enggak maksudnya kayak masa ini tidak. Masa kita ngomongin bareng-bareng. Maaf, ini bukan arisan, ini tinggal menjawab saja. Oke, baik. Jadi arisan Agak mereka. rame ya. Oke, bukan agak lagi, ini rame-rame. Kalau kamu cantik, aku mau ikut gayanya. Aku terserah sih. Hah? Apa sih? Oh, ditanya, kamu lebih setuju pria mencukur bulu ketiaknya atau tidak? Aku fine-fine aja with both. Maksudnya? Jadi, ya terserah dia mau cukur mau nggak cukur. Oh, jadi Kalau buat dia, kamu nggak masalah? Yang penting, Gentleman. oh yang penting gentleman. Oke. Oke, coba kita cek dulu faktanya. Apakah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan? Ternyata bukan cuma wanita, pria juga harus mencukur bulu ketiaknya, ya. Dan survei tersebut dilakukan terhadap 4.044 pria, dan dari jumlah tersebut ternyata ya hanya 11% pria menyatakan tidak pernah mencukur bulu ketiaknya, dan mencukur bulu ketiak dapat mengurangi berkembangnya bakteri yang menyebabkan keringat menjadi lebih bau dan membekas. Oke, jadi kalau kamu lebih suka yang mana tetap? Nggak maksudnya buat mencukur tapi jangan sampai habis banget gitu loh. Sampai licin ya, Nggak Cin? sampai licin. Di-trim ya. Agak patut dipertanyakan kalau licin sih. Ya. Sebentar, saya cek cowok yang paling ganteng menurut dia sendiri. Agam, kamu mencukur bulu ketiakmu atau tidak? Tapi tadi Ariel ngomongnya suka cowok yang humoris ya? Kalau aku sukanya kamu. Sekarang saya mau tanya, siapa sosok selebriti harap tenang? Siapa sosok selebriti pria? Sorry, seksi begitu ke batuknya. Sosok selebriti cowok yang menurut kalian paling ganteng dan pas untuk dijadikan pacar kalian, ya? Coba, silakan. Kalau menurut Audi Ini nggak ada pilihan. Kasih pilihan deh. atau Ariel dulu deh.
Ariel dulu. Sosok selebriti cowok yang menurut kalian paling ganteng dan ingin dijadikan pacar. Yang di Indonesia atau yang... Oh Tuhan. Iya kan harus jelas. Di Indonesia. Oh my god. Oke. Kalau di Indonesia berarti oh Tuhan dong. Oh my god. Silakan Ariel. Apakah Al Ghazali atau Aliando? Aku bantu kamu. Kamu pilih Yang mana? lain deh. No. dua Kamu tadi pilihan. nggak ngasih aku pilihan. Kamu sudah berani bilang aku kamu nakal Iya udah ya. Mas Tante. Katanya nggak boleh panggil Jawab. Tante. Aliando atau Al Ghazali untuk dijadikan pacar? Karena aku nggak kenal sama Aliando personally, jadi aku lebih pilih Al karena aku tahu dia orangnya sih. Oke. Pilihannya cuma dua. Sekarang kamu. Kalau untuk Audi Marisa, siapa kira-kira menurut kalian paling ganteng dan pas untuk dijadikan pacar? Billy Davidson. Iya, Billy Davidson. Ntar marah loh. Untuk artis di dalam negeri. Coba Kok dia silakan. nggak dikasih pilihan? Aku dikasih pilihan. Tenang. Apakah Aliando atau Dimas Anggara? Dimas Anggara. Cocok untuk dijadikan pacar? Maksudnya ya, nggak tahu kan tadi pertanyaan itu kan. Ya, makanya aku mau pilihannya antara itu ya Dimas Anggara deh. Kenapa kamu memilih Dimas Anggara? Kan Aliando juga cakep juga. Kalau aku kenal banget soalnya sama Kak Dimas, jadi aku lebih milih Kak Kenal Dimas. banget Kenal itu banget definisinya atau seperti apa ya? Iya, sebagai kakak adik, kan kita pernah satu lokasi. Emang semuanya berawal dari kakak adik sih biasanya. Kayak lo ya, Ril. Nggak, aku milih Kak Dimas. Pilih Kak Dimas. Kalau saya berikan pilihan lagi, Vero Walandau atau Dimas Anggara? Kasih dua tuh, Aliando, Vero, ayo. cepat. Dimas Anggara tetap. Tetap memilih Dimas Anggara Ya. untuk dijadikan pacar. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Apa hubungan yang sebenarnya antara kamu dengan Dimas sebetulnya? Kalau saya boleh tahu. Sampai kayak dari tadi dua pertanyaan kamu jawabnya Dimas Anggara lagi, Dimas Anggara Gue lagi. mau nyamperin pacar gue dulu ya, sorry ya. Loh, kan belum selesai, tunggu dulu sebentar. Hai. Pacar aku. Pacar gue. Oh ini Kenalin teman aku. oh temen ya? Saya juga Dia teman temannya. aku. Saya mamanya mau jemput anak sekolah. Sumpah dia udah berkali-kali bohongin aku. Tunggu, kan coba kamu ada hubungan apa dengan Audi? Ya tadi kan dikenalin sama temen pacarnya kan. Ini temen sih, temen. Serius teman apa pacaran? Jadi pacar aku. Pacarnya Dimas ya tadi ya. Pilihannya Oh, Dimas. pilihannya Dimas. Tadi aku udah bilang aku pilih Billy Davidson, terus tapi enggak pilihannya Aliando. Jadi Jadi tolong jelasin juga dong sama cowok-cowok di sini yang lagi pada nangis. Ini siapa? Kenalin dulu dong sama mereka. Kenalin, ini siapa? Ini pacar aku. Yang namanya? Billy Davidson. Kalau gitu dipeluk dong kalau memang itu pacarnya. Gitu. Kalau memang kamu gak mau peluk, saya yang peluk nih, beneran. Kamu duluan lah. Kan Yalah, kamu yang meluknya doang aja repot banget. Iya, Gitu no. doang aja repot banget, tapi pacarnya. Kan cowok harus peluk. Enggak belum Setuju, pacar. Ya selalu cowok dong. 2015. Sana. Bagus kita. Tepuk tangan dong buat tamu-tamu spesial tadi. Kelewat. Oke, ternyata sudah hadir di sini Audi dan juga tinggal Ariel nih yang nggak muncul pacarnya. Itu yang penasaran. Itu yang Ariel bikin tuh kita pacarnya per penasaran. hari beda-beda. Iya kan? Kalau mereka berdua sih, mereka berdua tuh sering banget bully gue. Diam. Udah berapa lama kalian berhubungan? Iya. Udah berapa lama? Iya, pacaran udah berapa lama? Berapa lama, Bil? Iya. Oke. 1 tahun 4 bulanan sih. 1 tahun 4 bulan. Kalau nggak salah kamu juga yang ada di dalam klipnya Audi ya? Iya. Yang laba-laba itu ya? Oh, yang fenomenal banget itu. Kan aku yang jadi laba-labanya kok nggak di-shoot? Ada kalau Aku jadi laba-labanya. Apa yang membuat kalian bisa mempertahankan hubungan begini lama? Biasanya kalau anak muda kan cuma berapa bulan gitu kan? Gimana? Gimana? Nggak tahu sih. Jawab dong, masa gue mulu sih, lu dong jawab. Ya ini sih nggak berlebihan aja kita menjaga. Maksudnya dalam arti nggak yang terlalu lebay. Kayak setiap seminggu harus ketemu ditakarin berapa hari. Oh oke. Jadi cemburuan kalau- nggak sih kalau Audi nih cewek cemburuan nggak? Oh enggak sih, maksudnya kita Yang ditanya Iya, Lili. Pacarmu yang aku tanya. oke. Cemburuan nggak? Lumayan sih. Lumayan Apalagi cemburu.
Apalagi kalau kita lagi sibuk terus nggak sengaja dia udah WhatsApp terus kita buka WhatsApp dan belum balas WhatsApp dia. Sebenarnya nggak cemburu kali. Itu kayak ini nggak ngapain sih lang kayak aku tuh paling nggak suka. Kita nggak mau sih asli yang lain. Iya. Terus kalian berdua tuh menikmati masa pacaran kalian ngapain aja? Apa ya? Kita tuh ya sejalannya aja sih dan kita nih pacaran nggak pernah ke tempat yang aneh-aneh gitu. Emang kalau aneh-aneh tuh kemana sih maksudnya? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak Kita anak rumahan anak sih. rumahan banget. Oh jadi mainnya di rumah? Iya. Ada papa mama. Ya makanya lebih bagus, apalagi di sini ada Mama Indi kan ya. Berarti bersama dengan mereka Anda tetap bersama dengan saya di Live with Indi Bareng. Oh jadi mereka Bila sayang kamu kau hanya diam tersenyum kepadaku hingga tak Baiklah pemirsa, inilah saatnya Dendi Topik. Itulah arti Tendi Topik itu saya tidak mengerti maksudnya dia. Apa arti Tendi Topik? Dendi. Dia sendiri juga tidak mengerti, baiklah. Tapi mungkin dengan mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan bisa membuat Anda jadi jauh mengerti, oke? Nah, Anda pernah tahu nggak sih bahwa ternyata seorang David Beckham itu adalah fobia burung. Wow. Yang artinya adalah ornithofobia. Nah ini kan satu pengetahuan baru ya bahwa ternyata David Beckham itu adalah fobia terhadap burung. Berarti dia nggak punya burung dong di rumahnya ya? Kan takut burung. Iya kan? Oke. Nah, ada lagi nih informasi yang perlu Anda ketahui. Kamu semua geng anak-anak kampus tahu Jelo kan? Ya, tahu Jelo kan? Beda sama Jelong ya, beda. Oke. Jelo itu kan sudah kita tahu pernah mengasuransi atau sudah mengasuransi bempernya. Ya. Dan ternyata karena terlalu menjaga bempernya ini atau bokongnya ini, sampai dia harus membawa alas dudukan toiletnya kemana-mana. Repot ya, dia kemana-mana bawa toilet gitu ya. Mudah-mudahan bisa di flush ya. Oke, baik. Dan ada satu lagi informasi yang perlu Anda ketahui. Siapa yang tahu Lady Gaga? Yang kenceng dong suaranya. Kayak apa Lady Gaga? Pinter, kayak gitu, bagus ya. Jadi ternyata kalian kalau tidur di mana? Kamu kalau tidur di mana? Di kasur, kamu di mana tidurnya? Di rumah, iya betul sekali. Tapi kalau Lady Gaga itu ternyata tidurnya itu di telur raksasa yang pernah dipakai di ajang Grammy Awards karena dia merasa nyaman untuk bobo di situ. Bayangin tidur dalam telur, rasa atasnya kayak apa ya? Takutnya besok pagi pas bangun jadi apa kira-kira? Bisa jadi ayam, bisa jadi burung, ya nggak sih? Kenapa kamu sekarang anyep banget lihat saya? Mentang-mentang udah gak ada cewek-cewek itu. Nah, barangkali berita yang saya sampaikan tadi menjadi sebuah berita baru untuk Anda. Nah, ngomong-ngomong soal yang baru, dalam dunia ini pasti selalu ada yang baru. Seperti yang akan dipersembahkan oleh teman-teman baru saya. Mereka akan memberikan sebuah lagu yang sangat luar biasa, yaitu A Whole New World. Dan mereka yang baru akan hadir untuk Anda di Live with Indi Bareng. I can show you the world, a shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you must let your heart decide? I can open your arms, take you wonder by wonder, over, sideways, and under. On a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go. Oh, say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place
I never knew. But now from where here, it's crystal clear. But now I'm in a whole new world with you. Oh, unbelievable size, indescribable feeling, soaring something free-wheeling through an endless diamond sky, a whole new world, and new horizons to pursue. I'm like a shooting star, I can't go back to where I used to be. A whole new world and new horizons to pursue. I can still anywhere, it's time to spend. Let me share this whole new world with you. Don't you dare close your eyes. A heartbreak Hold your breath, I think it's better. I'm like a shooting star, I can't go back to where I used to be. Every turn is a ride, every moment gets better. I chase the everywhere, it's time to spend. Oh, let me share this whole new world with Rasanya lengkap sekali Jumat malam ini Anda masih bersama dengan saya di Live with Indi Barens. Ya. Selengkap tamu-tamu spesial saya, Audi sudah bersama yayangnya Billy Davidson, ya kan? Lalu juga ada Ariel yang masih sendiri katanya. Bener yakin sendiri Ariel? Tuh di sebelahnya bisa kali ditanya, ya. Lalu juga ada Adera dan juga ada Yura, pendatang baru, tapi juga punya banyak sekali fans dan punya prestasi yang membanggakan. Kalau saya boleh bertanya dulu sama Adera, Iya. siapa yang tidak mengenal kamu? Kalau yang Banyak. belum kenal, saya ingin kenalkan lagi karena Adera ini adalah putra kedua dari musisi kita yang sangat senior, Ebit GAD, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat dari sosok tampilanmu, saya pernah lihat kamu di YouTube. Saya tadi nggak tahu bahwa kamu tuh adalah putra dari Om Ebit. Aku manggil Om Ebit. Kayak berasa kenal ya, berasa deket gitu ya. Karena style dan musik kamu juga genrenya beda ya. Iya. Kamu lebih ke jazz, kayaknya nggak ada ballad-ballad sama sekali. Lebih Kayaknya. ke apa adanya aja sih. Lebih ke apa adanya, bukan ada apanya ya. Bisa juga. Bisa juga. Lalu Yura, ya mendadak sontak muncul ngok gitu kan. Tapi kalau yang satu Adera ada nama dari nama seorang besar yaitu bapak lagi Om Ebit GAD. Tapi kalau Yura ada embel-embel nama besar di belakangnya yaitu Glenn Fredly. Jadi ini yang mau dinikahin sama Glenn, bukan? Oh oke. Bukan. Ini kalian punya nama besar masing-masing. Ayah seorang musisi. Kamu katanya diproduseri oleh Glenn juga. Ini punya beban tersendiri nggak sih untuk ada dalam jalur musik di industri ini? Sebenarnya nggak jadi beban sih ya, cuman mungkin jalan Tuhan yang berbeda aja. Jadi kebetulan waktu itu Glenn bersama Musik Bagus memang ingin endorse dan support aku dalam bidang musik. Jadi mereka membuatkan Yura album. Tapi mereka Glenn dan Musik Bagus menjadi executive producer. Jadi sebenarnya karya-karya di dalamnya juga konsepnya untuk akan seperti apa albumnya juga Yura yang inginnya kayak apa gitu. Jadi bukan karena nama seorang Glenn Fredly, seorang Yura akhirnya bisa menjadi muncul, tapi kamu juga punya andilan cukup besar di situ, ya kan? Glenn juga memang ada andil besar juga, tapi kita juga punya usaha yang Cuman kalau orang melihat ini gara-gara Glenn nih nama Yura jadi lebih terkenal, kamu juga ingin punya pembuktian pasti di situ kan? Suara kamu tuh kayak aku banget, tau nggak? banget Kayak aku banget kalau aku lip sync, suaraku tuh Yura banget asli ya. Dan kalau Adera sendiri membuktikan bahwa bukan nama seorang ayah Ebit GAD yang menjadikan kamu bisa menjadi seperti sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Nggak melakukan apa-apa sih. Jadi itu terserah orang mau ngelihatnya kayak gimana. Jadi
Kayaknya hampir nggak mungkin sih kalau orang melihat langsung, wah ini gara-gara bapaknya jadi bisa bikin lagu kayak gini atau musiknya bisa kayak gini. Katanya kayak agak nggak mungkin gitu. Agak nggak mungkin. Jadi aku nggak melakukan apa-apa, yang aku lakukan adalah menjadi diriku sendiri aja. Lalu single, album yang sudah kamu lakukan saat ini? Yang sudah ada? Udah album pertama, sekarang Album lagi pertama. ongoing album kedua. Ongoing album kedua, tanpa campur tangan ayah sama sekali? Tanpa. Modal mungkin sedikit? Modal kebetulan nggak juga. Nggak juga? Kasian ya? Cuma doa kan dari ayah Doa ya? pasti. Oke. Doa sama support dimana aku bisa ngerjain apa yang aku mau, dimana aku bisa ngejalanin nyanyi juga, karena papa dari dulu nggak pernah sama sekali ngarahin ke musik, nggak pernah gitu? ngarahin sama sekali. Jadi anaknya semuanya nggak ada yang diarahin ke musik sama sekali. Tapi malah yang netes kamu di sini sekarang, tanpa ada campur tangan dari ayah sama sekali ya? Ya, begitulah. Iya kan? Kalau Yura, kira-kira dari hasil perjalanan kamu sampai ketemu dengan Glenn Fredly, itu sesuatu yang sudah kamu harapkan nggak untuk bisa ketemu dengan musisi besar sampai akhirnya punya album? Waktu itu bukan harapan besar juga untuk ketemu, tapi mungkin jalan Tuhan itu ya sekali lagi. Tapi dulu memang sebelum akhirnya bertemu Glenn, aku udah melewati proses di musik cukup lama. Oke. Dan akhirnya memang kayaknya jodoh untuk bekerja sama ke depan. Dan akhirnya sekarang sudah punya album ya? Sudah rilis album. Hebat. Nah, dua-duanya sudah punya album, sudah bisa memberikan buktian. Sorry ganggu yang lagi pacaran ya, Audi dan juga Billy. Kayaknya anget banget sih di situ ya. Kamu nggak pengen mengikuti jejak kakak-kakak ini? Kamu sudah punya single, kamu pengen bikin album barangkali, Audi? Pengennya sih belajar dulu di Belajar bidang apa? vokal. Belajar vokal. Iya, karena kan aku sebenarnya nggak seriusin untuk single aku sendiri, karena kan masih kayak seru-seruan aja sih gitu kan, dan disuruh sama manajemen juga. Akhirnya kayak ternyata nyanyi enak juga, kalau misalkan emang diseriusin terus bisa. Akhirnya pengen belajar dulu, baru nanti kalau untuk kedepannya mau bikin album atau apapun itu jadinya nggak setengah-setengah gitu. Oke. Tapi kalau disuruh pilih mau nyanyi atau acting, kamu lebih senang di mana? Acting. Acting ya? Tapi sekarang nggak lagi acting kan sama pacarnya, enggak ya? Enggak lah ya, oke. Kalau Ariel Tatum ya, kamu kepikiran pengen nyanyi? Mulai dari orang dari anak-anak. Kamu sendiri nggak kepikiran pengen bikin single atau nyoba nyanyi apa gitu? Waktu itu aku sempat rilis single pas aku umur 14 tahun sama Kak Ari Lasso. Nah, Abis itu sama Kak Ari Lasso. Kamu panggil Ari Lasso kakak dan panggil aku tante tadi. Oh my God. itu harus disesuaikan mau nggak mau. Oke. Sebelum aku manggung pertama Iya, kali iya. dia bilang, Ariel jangan panggil aku om lagi ya, panggil Dia aku kakak gitu. Ari Lasso peluk-peluk kamu. Yang benar. Hey, Ari Lasso. Aku sudah tahu rahasia kamu. Awas ya. Aku sempat tahu sih bahwa kamu sempat duet sama Ari Lasso ya di situ ya. Iya, di situ kayak memang belum ada rencana untuk memfokusin di situ lagi, karena aku sekarang kuliah juga kan, jadi Oke. masih mau selesaiin beberapa kontrak di TV Ah. untuk acting dan mau fokusin ke kuliahnya dulu. Jadi aja. kalau bicara soal pemilihan apa yang suka dan tidak suka, mungkin saat ini pengen konsentrasinya di situ belum dinyanyi, belum dinyanyi. Oke, baik. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat tamu-tamuku ini. Adela, lalu Yura bisa bikin lagu, menciptakan lagu, menghasilkan karya, punya album. Itu adalah sebuah prestasi dan juga pembuktian ya. Nah, kalau kita bicara soal pembuktian, saya juga ingin bertanya pada Adera. Gimana? Katanya kan kamu fasih banget dan jago banget bikin lagu, ya. Sekarang kalau saya mau tanya nih ya, sama Adera, sebelum kita bicara soal lagu. Kalau lagu tuh kan pasti berhubungan juga dengan alat-alat musik, ya. Tolong didengarkan baik-baik karena saya ada informasi tentang fakta tentang kalian. Salah satunya adalah Adera. Apakah benar bahwa kamu punya 9 buah gitar dan semua ada namanya? Iya. Oh ya? Boleh disebutkan 9-9-nya nama gitarnya? Nggak hafal sebenarnya, cuman ini namanya Tukimin. Ini gitar kamu? Iya. Ini Tukimin? Iya. Terus? Apa? Serius? Kenapa namanya Tukimin? Karena cuman plesetan mereknya sebenarnya. Oh oke, ini Tukimin. Lalu yang 8 lagi? 8 lagi ada Cherry, itu Cherry. karena warnanya merah. Oke. Terus ada Ebony, Ebony. karena dia seksi sekali. Oh yang gitu? Terus buset. Oh bukan ya?
Terus ada lagi namanya lupa. Coba kalau lihat gitarnya ada mustache karena dia ada aksen kumisnya. Oh, ada kumisnya. Lucu ya. Terus ada lagi Sofia. Sofia ada 2. Ada Sofia 1, ada Sofia 2. Terus ada beberapa lagi. Masih sih, banyak, lupa. tapi yang jelas benar bahwa ada 9 buah gitar dan semuanya ada namanya. Iya. Berarti kamu kalau perlu mereka kamu panggil dong, Sofia. Mereka datang langsung ya. Maunya kayak gitu. Lalu apakah benar bahwa kamu lagi diet karena berat badan kamu sejak video klip pertama naik terus? Jadi enggak, jadi aku sempat sakit. Jadi video klip pertama itu berat badanku ideal. Video klip kedua masih ideal. Video klip ketiga aku turun sampai 10 kiloan. Video klip keempat aku naik sekitar 28 kilo. Ya, 28 kilo. Jadi sekarang beratnya normal. Terus habis itu aku turun lagi sekitar 15 kilo gitu. Jadi sempat ke 89 dan sekarang ke 73 dan targetku 65. Kamu tau gak sih kalau kamu lagi ngomongin berat badan dan sebagainya, Ariel tuh lagi ngeliatin kamu loh saat ini. Oh gitu? Iya, benerin korsetnya kalau pakai korset. Oke, baik. Korset. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui dari Adera. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu tentang kejujurannya. Tapi betul gak sih? Katanya kamu mau nikah tahun depan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oh, jadi ada pacar? Nggak ada. Gimana sih? Ada pacar nggak? Nggak ada. Oh, karena sebelah Ariel ya? Iya. Oke, baik ya. Nah, kalau sekarang saya ingin membuktikan apakah Yura itu mampu sekali untuk bisa punya tingkat sensitif yang sangat peka dan mantap banget. Dengar-dengar kan kamu ngefans banget sama Ruth Sana ya? Iya, sangat. Oke, kalau memang benar demikian, saya mau tanya kamu. Bisakah kamu menebak lagu-lagu berikut? Bisakah? Hai, band Cekidot. Sudah siap? Sikat lagu yang pertama. Kamu tinggal tebak nanti. Cukup. Kaulah segalanya. Betul. Yang kedua, sikat. Cukup. Keliru. Betul. Yang ketiga, sikat. Cukup. Bawa daku pergi. Betul. Keempat. Betul. Astaga. Belum Yang jawab. berikut, sikat. Ya elah. Cukup. Ayo. Bisa? Bisa? Kalau nggak bisa bilang. Bisa? Kalau enggak bilang. Oke, kita beri, lanjut lagi. Sikat yang berikut. Cukup. Ingin kumiliki. Betul. Yang berikut sikat. Tak kuduga. Tak kuduga. Oke, betul. Yang berikut sikat lagi. Cukup. Kayaknya nadanya sama semua deh dari tadi. Cukup. Lagu apa ini? Ruth Sana ya? Merendah kasih. Merendah kasih. Oke, nanti kita cek ya yang berikut. Memori. Sikat lagi. Telat ya. Memori. Betul. Sikat lagi yang berikut. Cukup. Bisa atau enggak? Bisa atau lewat? Lewat dulu. Yang berikut. Ini merendah kasih ini. Ya, oke. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan. Tadi ada satu yang gagal ya. Ada satu yang gagal yang nggak bisa dijawab. Masih ingat nggak? Coba mau diulang lagi? Barangkali bisa diingat. Cukup. Agam, mau dibantu? Ya elah, ampun nih. Udah fales banget. Maafkan kepergianku. Ya maaf, maaf. Cukup. Maaf ya, jangan sampai kamu pergi ya, maaf banget. Lebih baik kamu diam dulu ya, maaf banget ya. Oke, baik ya. Nah, ternyata terbukti ya bahwa faktanya memang Yura begitu mengagumi Ruth Sanai dan bisa menjawab semua potongan-potongan lagu yang dibawakan oleh Trans Brothers ya. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi bahwa sebetulnya Yura ini katanya punya banyak lagu yang berasal dari curhatan selama kamu SMA. Itu di album kamu. Itu benar atau enggak? Enggak semua sih, cuman ada Tapi beberapa ada. cerita yang mewakili. Salah satunya judulnya apa? Berawal dari Tatap, itu single terbaruku. Berawal dari Tatap Iya. itu adalah kisah nyata atau Kisah cerita nyata. dari saat kamu SMA? Kisah nyata waktu aku tulis lagu itu waktu aku SMA. Waduh, kalau gitu saya mau lihat secara nyata penampilan dari Yura dengan judul lagunya Berawal dari Tatap.
nggak? Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Udah ada juga Adera perasaan sebelah Ariel apa sih sekarang? Kayak beruntung aja gitu. Beruntung kenapa? Susah kan? ngomongnya kayaknya ya. Oke. Yura juga terima kasih masih bersama dengan saya di sini. Nah, kalau kita lihat lagu itu bisa membawa perasaan kita jadi hanyut, ya kan? Lagu, kemampuan mereka berakting itu bisa terbawa, ya namanya perasaan. Nah, berarti kalau kita sudah bicara soal perasaan, saatnya saya akan membawa mereka ke dalam baper. Apa kira-kira baper itu? Baper itu adalah bawa perasaan. Jadi kita akan mainkan perasaan mereka untuk membuktikan apakah kemampuan mereka dalam melihat, menilai di perasaan itu terbukti di sini. Sekarang saya mau tanya sama kalian 1, 2, 3, 4, 5 orang di sini ya. Saya akan menghadirkan orang-orang yang kira-kira bisa kamu lihat apakah mereka ini mampu bernyanyi atau tidak, ya, punya kemampuan bisa nyanyi atau tidak, ya. Coba kita lihat dari sekarang. Manakah orang-orang itu? Oh itu tuh. Saya mau lihat. Coba dengerin baik-baik, dengerin ya, dengerin. Jadi, Tonton aja sih paling karaoke. baiklah. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Belum kedengeran doang. Belum kedengeran. Sama, saya juga nggak dengar. Itu baru tes dulu. Perasaan kalian udah main belum? Coba ya sekarang saya mau lihat keempat peserta ini. Kita mulai dari sekarang. Gue yakin banget suara gue tuh ya 11-12 sama Duta Silvan Seven. Iya, kata teman-teman gue, emang suara gue tuh bagus banget.
Ya banyak temen juga sih yang bilang suara gue lumayan bagus, jadi ya udahlah. Sama teman-teman aja sih paling karaoke. Oke. Nah, jadi keempat peserta itu ternyata merasa bahwa suara mereka itu bagus. Tapi menurut perasaan kalian, siapa di antara mereka berempat yang ternyata bisa bernyanyi? Oke, tolong dijawab. Kalau menjawab dengan begini, perasaan aku sih gitu. Bagaimana dengan Billy? Gak usah nyontek Billy. Perasaan kamu mana yang bisa nyanyi dari nomor 1 sampai 4? Coba kasih lihat ke saya angka yang kamu perlihatkan. Peserta nomor berapa? Perasaan aku sih 1. Perasaan kamu nomor 1. Baiklah. Kalau Audi? Perasaan aku sih nomor 3. Oke. Menurut kamu, perasaan kamu nomor 3 yang bisa nyanyi. Bagaimana dengan Ariel Tatum? Perasaan aku sih nomor 4. Perasaan Ariel itu nomor 4. Buset, ampun ya. Kalau perasaan aku sih yang mana ya, aku nggak tahu. Nah, kalau Adera bagaimana perasaanmu? Nomor berapa yang bisa nyanyi? Perasaan aku Kasih lihat ke selalu pemirsa. sama Ariel. Nomor. Ingat tahun depan mau nikah. Ingat tahun depan mau nikah. Tahun depan mau nikah Adera katanya. Oh gitu? Katanya. Kalau Oke, baik. dapet. Lalu bagaimana dengan Yura? Perasaanmu? Perasaan aku sih kayaknya nomor 2 deh. Soalnya suaranya bulat. Suaranya bulat. Kamu ngata-ngatain saya bilang bulat? Enggak, suaranya loh. Suaranya. Ya. Baiklah. Mereka semua punya perasaan yang berbeda. Tolong kasih lihat semuanya ke pemirsa. Coba kasih lihat. Billy. Iya, oke, baik. Ini adalah perasaan mereka. Kita lihat pembuktiannya. Mana di antara mereka berempat yang ternyata mampu bersuara bagus dan bisa bernyanyi. Inilah dia pembuktiannya. Aku pulang tanpa dendam, tapi aku rindankan. Listen, I am alone in the crossroad. I'm not at home in my own home. And I'm trying to say what's on my mind. You should have known. Oh. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena hidupku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Jadi kurang lebih dari keempat peserta tadi yang bisa dikatakan bisa bernyanyi, bersuara lumayan bagus ya. Itu kurang lebih adalah nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 memang lumayan ya suaranya? Lumayan? Lumayan ya? Suaranya. Oke. Siapa tadi yang menjawab nomor 2? Kamu Yura menjawab nomor 2? Gak ada lagi jawab nomor 2? Kamu nomor berapa sayang? Kamu nomor 3. Kamu perasaannya kurang dimainin. Apalagi kamu nomor 1. Aduh. Tapi lumayan loh tadi lo. Lumayan. Dan juga nomor 4. Adera memilih nomor 4 dan juga kamu Ariel. Ji camai pilihannya Ji camai. Baiklah. Ternyata perasaan mereka cukup peka. Bisa melihat mana yang kira-kira punya kemampuan bertanya. Ya. Baiklah, senang sekali bahwa pada malam hari ini saya bisa bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lagi cinta-cintaan, yang lagi masih muda, seksi seperti saya. Lalu ada Adera, ada Yura, dan juga ini band saya yang hari ini pakai kacamata, saya nggak ngerti maksudnya kenapa. Terima kasih karena kamu luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi karena saya mengucapkan selamat untuk Anda yang terpilih. 2 orang mendapatkan Rp500.000 karena sudah berhasil memposting foto Anda dengan 4 gaya. Coba kita lihat ya. Tuh. Namanya Nomistofila. Gayanya ada yang dark face, ada yang ketutup rambut, ada yang apa. Satu lagi ada Alesia. Cantik, rombongannya cantik, semuanya cakep-cakep ya. Keren. Ya,
Terima kasih sudah mengupload di @inibarens_ttv. Selamat untuk Rp500.000 untuk masing-masing. Dan senang sekali dan terima kasih juga untuk kamu semuanya. Sukses, jangan kebanyakan ngelamun, pacarnya ada di sebelahnya. Mudah-mudahan kamu tetap selalu seksi, muda dan juga tetap... Adela, salam buat ayahmu. Dan juga Yura, terima kasih juga sudah hadir di sini. Baik, dan lebih lengkap lagi, lebih indah lagi kalau sekarang saya akan menghadirkan Adela yang akan memberikan sentuhan akhir di live with Ini Bares. Terima kasih, lebih indah lagi kalau kamu ada di sana. Adela. Sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Semuanya merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku butuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku hidupkan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, dan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku butuh untuk menjalani hidup berdua denganmu.